Pada video kali ini kita akan bahas tentang konsep jarak dan perpindahan. Kita mulai saja dari soal nomor 1. Dikatakan sebuah mobil bergerak sejauh 12 km ke utara, kemudian berbelok ke timur sejauh 5 km. Tentukanlah jarak dan perpindahan mobil tersebut. Oke, yang pertama yang harus dilakukan untuk menjawab soal ini adalah kita gambarkan dulu arah gerakan mobil tersebut. Jadi mobilnya ke utara sejauh 12 km. Kemudian mobil tersebut berbelok ke timur sejauh 5 km. Yang ditanyakan adalah berapakah jarak dan perpindahan mobil tersebut. Jarak adalah atau sama dengan panjang lintasan yang dilalui oleh benda selama benda itu bergerak. Jadi konsepnya gitu kalau jarak. Kemudian perpindahan adalah perubahan posisi benda. Artinya bahwa hanya bergantung posisi awal dan posisi akhir dari benda itu. Jadi perpindahan itu sangat bergantung pada posisi awal dan posisi akhir benda ketika bergerak. Dari soal ini, jika yang ditanyakan adalah jarak tempuh benda tersebut atau jarak tempuh mobil tersebut, maka langsung bisa kita tentukan yang bagian pertamanya jarak tempuhnya itu sama dengan panjang lintasan dari titik awal sampai titik akhir. Berarti kita hitung 12 ditambah dengan 5 km. Hasilnya adalah 17 km. Ini adalah jarak tempuh mobil tersebut. Ingat, jarak tempuh tidak bergantung dari jenis lintasannya. Mau lintasannya gimana, yang jelasnya dia panjangnya yang dihitung. Maka berarti tinggal ditotalkan saja. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah berapakah? Sekali lagi tadi perpindahan itu sangat bergantung pada posisi awal dan posisi akhir. Berarti awalnya di sini, akhirnya di sini. Jadi kita harus tarik garis lurus dari posisi awal ke posisi akhir. Tarik garisnya ke posisi akhir. Jadi inilah perpindahannya atau delta X-nya. Dan dia memiliki arah ya. Arahnya itu ke arah timur laut. Jadi arahnya adalah ke arah timur laut. Sehingga untuk menentukan perpindahannya kita bisa menggunakan dalil Pythagoras. Kenapa? Karena ternyata delta X-nya itu atau perpindahan mobil tersebut membentuk sisi miring sebuah segitiga siku-siku. Berarti bisa kita gunakan konsep dalil Pythagoras. Kita misalkan ini adalah A, di sini adalah B, berarti rumusannya sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Tinggal kita masukkan nilainya sama dengan akar A-nya 12 dikuadratkan ditambah 5 kuadrat. Berarti sama dengan akar 12 kuadrat 144. 5 kuadrat nilainya adalah 25. Sama dengan akar 144 tambah 25. 169. Sehingga kita peroleh perpindahannya sama dengan akar 169 nilainya adalah 13 km. Berarti jawabannya ini. Jadi beda kan konsepnya. Jadi agar lebih paham lagi kita akan coba jawab soal bentuk kedua di soal nomor. Seorang pelari berlari sejauh 3 km ke timur, kemudian pelari tersebut belok ke selatan sejauh 4 km. Lalu kembali ke posisi awalnya sejauh 5 km.
berapakah jarak dan perpindahan yang ditempuh pelari tersebut. Caranya sama dengan soal di nomor 1. Yang pertama kita lakukan, kita gambarkan dahulu. Ini yang biasa disebut dengan arah mata angin. Kemudian kita akan gambarkan arah dari gerakannya. Yang pertama 3 km ke timur. Berarti 3 km ke timur. Kemudian berbelok ke selatan sejauh 4 km. 4 km. Berikutnya lalu kembali ke posisi awal, berarti dia akan berbelok ke barat. Ya, kembali ke posisi awal berarti dia berbelok ke barat sejauh 5 km. Kemudian yang ditanyakan adalah jaraknya dan perpindahan. Ini posisi awal ya, ini posisi akhir. Yang pertama kita tentukan dulu jarak tempuhnya. Jadi jarak tempuhnya sama dengan panjang lintasan. Berarti kita jumlahkan 3, 4, dan 5. Yang ditulis 3 tambah 4 tambah 5. Kita dapatkan 3 tambah 4, 7 tambah 5, 12 km. Perpindahannya berapa? Oke, perpindahannya caranya sama dengan di soal nomor 1. Kita tarik dari titik awal ke titik akhir. Ya, kita dapatkan seperti ini. Jadi inilah perpindahannya. Ternyata ini membentuk sisi miring sebuah segitiga siku-siku juga. Dia siku-siku di sini ya. Nah, ini siku-sikunya. Berarti kalau proyeksinya ini sama dengan 4 km. Kemudian dari sini sampai di sini jaraknya adalah 5 dikurangi 3. Berapa nilainya? 2 km. Berarti untuk menentukan berapakah perpindahannya, berarti tinggal kita ukur berapa panjang garis dari titik awal ke titik akhir. Itulah nilai dari perpindahannya. Kita akan gunakan cara yang sama, menggunakan Pythagoras. Berarti gunakan Pythagoras sama dengan 2 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat. Hasilnya adalah akar 4 ditambah dengan 16. Atau sama dengan akar 20. 4 tambah 16 kan 20. Ini kalau kita cabut akarnya sama dengan akar 4 kali 5. Yang bisa diakarkan adalah 4. Akar 4 adalah 2. Berarti hasilnya adalah 2 akar 5 km. Oke. Jadi gitu jawabannya. Kalau ada pertanyaan lagi silahkan ditanyakan di kolom komentar ya. Kalau misalkan masih ada yang belum paham. Agar lebih paham lagi kita lanjut di soal nomor 3 ya. Soal nomor 3, sebuah pesawat yang membawa penumpang sebanyak 200 orang terbang ke utara sejauh 6 km. Kemudian belok ke barat sejauh 4 km. Oleh karena terdapat kabut yang sangat tebal, pesawat tersebut kehilangan arah sehingga pesawat berbelok sejauh 3 km ke selatan. Tentukanlah jarak dan perpindahan yang telah ditempuh oleh pesawat tersebut. Yang pertama kita lakukan adalah kita gambarkan arah gerakannya. Pertama ke utara. Jadi pertama dia ke utara. Jadi bendanya pertama ke utara. Sejauh 6 km. Berikutnya dia berbelok ke barat. Dia belok ke barat ya. Sejauh 4 km. Kemudian terakhir dia belok ke selatan. Belokan ke selatan sejauh 3 km. Jadi dia berbelok ke selatan sejauh 3 km. Oke. Maka bisa diketahui berapakah nilai jaraknya dan perpindahannya. Jaraknya tinggal kita hitung berapakah panjang lintasan. Berarti kita dapatkan jaraknya sama dengan, atau kita pakai simbol S, sama dengan 6 ditambah dengan 4 ditambah dengan 3, nilainya sama dengan 13 km. Jadi nilainya adalah jaraknya 13 km. Kemudian perpindahannya, atau kita biasa pakai delta S atau delta X ya. Perpindahannya
Kita tarik dari titik awal garisnya ke titik akhir. Jadi kalau ditanyakan arahnya gini. Arahnya arah tenggara dari titik awal. Ini adalah arah perpindahan ya. Arah perpindahan dia ke arah tenggara. Oke. Dengan cara yang sama, kita akan gunakan dalil Pythagoras juga untuk menentukan nilai dari perpindahannya. Berarti, karena di sini sama dengan 4 km ya, sama dengan proyeksinya. Diproyeksikan ini. Jadi, panjang ini sama. Kemudian, jarak dari sini sampai sini, itu sama dengan 6 dikurangi 3. Berarti nilainya adalah 3 km. Berarti menggunakan dalil Pythagoras kita peroleh nilainya 4 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat hasilnya akar 16 tambah dengan 9 sama dengan akar 25. Akar 25 sama dengan 5 km. Itulah jawabannya untuk perpindahannya. Jadi gampang sekali ya untuk membedakannya. Oke, ini kan nilai dari perpindahannya atau panjang perpindahannya. Sekarang kalau ditanyakan arahnya adalah arah dari perpindahannya adalah tenggara. Dari mana ditahu ke arah tenggara? Ya, itulah pentingnya tadi kita gambarkan dulu arah dari gerakannya. Supaya bisa kita tentukan arahnya kemana. Sama halnya dengan soal di nomor 1 dan nomor 2 tadi. Jika masih ada yang ingin ditanyakan tentang konsep jarak dan perpindahan, silahkan ditanyakan di kolom komentar ya. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya tentang konsep kecepatan dan kelajuan. Untuk video kali ini saya rasa cukup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.